terkait sosialisasi ini. Jadi sistem prioritas itu akan selalu terus kita kembangkan, kita mutakhirkan sesuai situasi dan kondisi di lingkungan pengamanan atau lingkungan eh, luar fasilitas nuklir. Demikian tidak berlama-lama, semoga sosialisasi ini menambah wawasan Bapak Ibu. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Rusti Adam yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan pembukaan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Nizar Kamil Perwira yang akan mensosialisasikan terkait sistem proteksi fisik dan Bapak Muhammad Reza Alfat yang akan mensosialisasikan peraturan Kepala Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang keamanan zat radioaktif. Yang mana nanti akan dipandu oleh Bapak moderator kita yaitu Bapak Riza Satria Permana. Baik, langsung saja akan dilanjut oleh moderator. Kepada Bapak Riza, kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama di sini saya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk dapat memandu dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Yang tentunya sebelumnya juga saya eh, salam hormat saya yang harus saya hormati kepada para Bapak Ibu Ketua Tim di kawasan Direktorat Fasilitas Ketenagaanukliran, juga seluruh sivitas Direktorat Fasilitas Ketenagaanukliran. Di sini saya akan mengenalkan untuk para pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Nizar Kamil Perwira yang akan mensosialisasikan terkait sistem proteksi fisik. Lalu sebelumnya Mas Nizar, apakah sudah standby di Zoom meeting? Pak Nizar bisa Sudah, kasih. sudah. Oke. Sehat ya Pak Nizar? Alhamdulillah sehat, Pak Oke Pak Riza. Nizar. Baik, bentar saya akan sapa yang pemateri kita yang kedua. Ada Bapak Muhammad Reza Alfat yang akan mensosialisasikan terkait Perka Bapeten nomor 5 tahun 2024 mengenai keamanan zat radioaktif. Bapak Reza, apakah sudah termonitor Bapak Reza? Siap, sudah Mas. Baik, terima kasih. Sehat ya Bapak Reza? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Menurut saya di sini pemateri kita sudah hadir, sudah siap untuk mempresentasikan materi-materinya. Mungkin yang pertama yang akan menyampaikan materi Bapak Nizar terlebih dahulu ya. Waktunya nanti kami berikan 30 menit, maksimal 30 menit. Nanti lalu akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, diberi kesempatan 30 menit juga. Lalu nanti setelah itu ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit juga. Nanti di akhir kita ada penutupan. Nah, mungkin untuk yang pertama, Bapak Nizar, silahkan untuk mempresentasikan. Saya serahkan waktu dan kesempatannya ke Pak Nizar. Silakan Pak Nizar. Baik, baik, terima kasih Pak Riza atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tahunya dari reaktor tuh, bener? Selamat siang, yang terhormat Ketua Tim di lingkungan aktivitas DPFK, kemudian rekan-rekan Bapak dan Ibu yang yang sedang menjalani cuti maupun yang masih berada di kantor gitu. Ya, terima kasih yang sudah hadir di dalam acara Innovation dalam sosialisasi sistem proteksi fisik dalam hal ini. Pertama-tama saya izin share screen terlebih dahulu ya.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, Pak Nizar sudah terlihat Pak Nizar. Silahkan dipresentasikan. Oke. Sudah terlihat ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akan mensosialisasikan terkait dengan sistem proteksi fisik dan implementasinya di kawasan nuklir Serpong. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dari UPN semua mungkin sudah tinggal ahli-ahlinya ya seperti itu. Nah, mungkin memang di dalam sosialisasi sistem proteksi fisik ini adalah suatu kegiatan yang rutin ya yang tercantum dalam perka gitu minimal setahun sekali seperti itu. Baik, berikut ini adalah outline dari presentasi saya. Dimulai dari, mohon maaf, dimulai dari pendahuluan, kemudian akan menjelaskan terkait dengan dasar hukum, kemudian penjelasan singkat mengenai sistem proteksi fisik, implementasi sistem proteksi fisik yang ada di KNS, kemudian kesimpulan. Baik, berikut ini adalah fasilitas nuklir ya, reaktor yang dikelola oleh DPFK. Ada 3 reaktor, salah satunya adalah untuk di area Serpong yaitu reaktor GAC Wabisi, di mana GAC Wabisi ini termasuk kategori 2 ya, yang dikelompokkan di Perka Bapeten nomor 1 tahun 2009. Nah, latar belakangnya untuk penerapan sistem proteksi fisik itu yaitu di mana pemanfaatan tenaga nuklir di samping memiliki apa kebermanfaatan juga apabila tidak di, dikelola dengan baik sistem keamanan dan juga keamanannya gitu akan memiliki konsekuensi yang sangat sangat fatal gitu ya. Salah satunya adalah pencurian bahan nuklir maupun sabotase sehingga implementasi sistem proteksi fisik ini yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pemindahan tidak sah atau pencurian bahan nuklir maupun sabotase dari instalasi nuklir, yang mana konsekuensi yang paling parahnya yaitu akibat dari penerapan yang tidak baik, sistem proteksi fisik yang lemah gitu, itu bisa saja bahan nuklir tersebut dapat dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk pembuatan senjata nuklir maupun bom kotor ataupun konsekuensi bahaya radiasi yang tidak dapat diterima. Sehingga maka dari itu diperlukan penerapan sistem proteksi fisik yang kokoh seperti itu. Nah, untuk implementasi sistem proteksi fisik ini memiliki dasar hukumnya, yaitu yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 terkait ketenaga nukliran, kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 terkait tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, kemudian untuk teknis implementasinya ada di Perka Bapeten nomor 1 2009 terkait ketentuan sistem proteksi fisik, instalasi dan bahan nuklir, kemudian juga ada keterkaitannya juga terkait dari SK Kepala Polri tentang keamanan objek vital nasional. Nah, ini sedikit pendahuluan ya. Mengapa SPF ini sangat penting diterapkan di fasilitas nuklir, terutama di negara anggota. Nah, eh, salah satunya itu di IAEA sendiri itu ada dibagi menjadi 2 ya, ada hukum yang mengikat atau legally binding, ada juga yang non binding yang sifatnya rekomendasi seperti itu. Untuk SPF yang mengikat hukumnya itu ada di Convention Physical Protection of Nuclear Material CPPNM dan juga amandemen CPPNM-nya seperti itu. Nah, untuk proteksi fisik, guidance apa panduan-panduan rekomendasinya itu ada di Nuclear Sector Convention Circular 225 Revisi 5, di mana panduan rekomendasi ini dipakai di negara anggota untuk mengembangkan physical protection regime untuk bahan nuklir dan fasilitas nuklir. Nah, uh,
Definisi sistem proteksi fisik apa sih? Sistem proteksi fisik menurut Perka Bapeten nomor 1 tahun 2009 itu eh, kumpulan dari peralatan, instalasi, personil dan prosedur yang secara bersama-sama memberikan proteksi terhadap instalasi nuklir dan bahan nuklir. Nah, kemudian tadi ya disebutkan ya ada peralatan, personil dan prosedur. Nah, ini merupakan elemen sistem proteksi fisik itu sendiri. Ya, untuk prosedur itu kami ada yang diimplementasikan ada dokumen persyaratan izin, yaitu ada kajian kerawanan fasilitas, rencana proteksi fisik, dan rencana kontingensi. Dan juga ada untuk setiap tahunnya juga melakukan laporan evaluasi sistem proteksi fisik ya. Nah, untuk yang dokumen persyaratan ketiga persyaratan izin ini selalu diperbarui setiap 2 tahun sekali, atau jika ada ancaman yang berubah secara signifikan gitu ya, atau perubahan namanya ancaman dasar desain gitu. Nah, kemudian juga kita ada SOP, salah satunya di antaranya itu pengaturan personil, pengaturan kendaraan, pemeriksaan barang bawaan, dan lainnya. Kemudian juga ada instruksi kerja terkait dengan pengoperasian peralatan SPF dan perawatan peralatan SPF dan juga lainnya gitu yang terkait dengan teknis operasi SPF. Kemudian elemen SPF lainnya yaitu personil ya atau sumber daya manusia, di mana di KNS sendiri itu dibagi setidaknya dibagi menjadi tiga ya. Ada pelaksana pengamanan nuklir yang eh, biasanya sih organik itu ya PNS, di mana ada penilai, kemudian maintenance dan juga dari administrasi. Kemudian ada pengamanan dibantukan oleh outsourcing atau TDP. Ini merupakan tugasnya sebagai prespon awal. Kemudian ada bantuan pengamanan objek vital nasional sebagai prespon bersenjata. Kemudian untuk peralatan proteksi fisiknya sendiri itu kan ada deteksi, delay, dan respon ya. Kita juga menerapkan beberapa sensor-sensor intrusion detection ya, dan juga kamera penilai. Itu. Nah, berikut ini adalah fungsi dari SPF itu sendiri. Ya, fungsi pertama ya, yaitu mencegah ya. Nah, mencegah ini artinya mengurangi kemungkinan serangan. Jadi, sebisa mungkin penerapan sistem proteksi fisik ini ketika semisal ada musuh gitu, ada orang yang mempunyai intensi jahat, kemudian melihat bagaimana adanya kamera pengintai, kemudian ada delay, ada pagar yang berlapis seperti itu. Nah, ini cenderung akan menimbulkan efek psikologis itu ya untuk mengurangi keinginan atau kemungkinan serangan. Nah, ini adalah fungsi utama dalam pencegahan. Kemudian ada sistem fungsi mendeteksi dan menilai. Nah, mendeteksi ini itu mendeteksi tindakan yang berpotensi berbahaya atau tidak sah, dilanjutkan dengan penilaian dengan penyebab dari alarm itu sendiri. Nah, ada suatu kalimat ya bahwa alarm tanpa penilaian itu bukan deteksi. Jadi, ketika misalkan ada deteksi alarm, kemudian misalkan contoh sebagai operator sistem proteksi fisik tidak melakukan penilaian, nah itu tidak tidak merupakan suatu deteksi gitu. Jadi disinilah fungsinya nantinya operator untuk memverifikasi, menilai apakah alarm yang ditimbulkan ini itu false alarm atau nuisance alarm seperti itu atau true alarm kayak gitu. Nah, kemudian fungsi menunda ya. Jadi untuk memperlambat laju pergerakan lawan sehingga di sini nanti ak- eh, sehingga tim respon akan apa namanya bisa apa ya lebih menang gitu apa karena ada pergerakan dari musuh ini di apa waktunya ditambah gitu karena ada sistem penunda gitu. Kemudian respon untuk melakukan netralisasi agar mencegah dari musuh untuk tidak sampai ke targetnya seperti itu. Nah, berikut ini adalah
diagram alir ya, biasa disebut dengan Design and Evaluation Process Outline. Dan diagram alir untuk melakukan desain sistem proteksi fisik seperti itu. Pertama-tama untuk melakukan desain di sistem proteksi fisik atau redesign atau ya redesign atau rencana proteksi fisik itu pertama-tama kita harus tentukan dulu tujuan dari penerapan sistem proteksi fisiknya itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui, mengidentifikasi facility characterization, eh, ancamannya, kemudian target target dari SUH itu sendiri. Nah, ketiga ini itu dimuat dalam ancaman dasar desain untuk yang threat definition dan juga eh, kajian kerawanan fasilitas ya. Nah, kemudian acuan dari ancaman dasar desain itu yang sudah dikaji sebelumnya yang sudah dibuat oleh Bapeten, kemudian kajian kerawanan yang kami buat seperti itu. Nah, ini sebagai acuan untuk mendesain SPF itu sendiri dan membuat rencana proteksi fisik. Kemudian setelah membuat rencana sistem proteksi fisik, melakukan evaluasi ya atau analisis dari desain yang diterapkan. Analisis atau evaluasi itu biasanya bisa menggunakan performance testing, kemudian PET analisis, ASI model, kemudian komputer model, dan macamnya seperti itu. Nah, nanti kemudian setelah itu ditentukan nih apakah apa namanya evaluasi akhirnya itu efektif atau tidak gitu dengan kriteria-kriteria. Kemudian apabila ada apa ya masih tidak efektif seperti itu, maka dilakukan redesign SPF. Nah, dalam penerapan sistem proteksi fisik atau desainnya tadi ya, itu harus memiliki karakteristik yaitu salah satunya disesuaikan dengan keselamatan instalasi. Nah, eh, jadi eh, seperti halnya contoh ada keterkaitannya dengan keselamatan ya. Jadi kalau dari sisi keamanan pastinya jika tidak ada pintu darurat itu lebih baik. Tapi kita harus menyesuaikan nih dengan keselamatan instalasi. Nah, beberapa adanya pintu darurat gitu ya. Nah, namun dalam pintu darurat tersebut harus seimbang antara keamanan dan juga keselamatannya seperti itu. Kemudian pertahanan berlapis, kemudian proteksi yang seimbang. Jadi untuk yang proteksi yang seimbang ini dalam suatu area, misalkan dalam vital area misalkan atau area sebagai target dari musuh. Nah itu tidak eh, diharuskan itu tidak ada blind spot ya untuk misalkan sistem deteksi dan surveillance-nya itu. Jadi tidak hanya di satu sisi, tapi semua area itu tercover seperti itu, seimbang. Kemudian juga kehandalan yang tinggi. Nah, untuk peralatan sistem proteksi fisik, kan harus operability-nya harus 24 jam ya. Nah, eh, di, di, sehingga di, diwajibkan untuk apa namanya melakukan perawatan eh, secara apa namanya secara berkala, kemudian juga hmm, tersedianya suku cadang apabila ada sewaktu-waktu peralatan yang rusak itu langsung dapat ditindaklanjuti gitu apabila ada suku cadang sehingga 24 jam operability itu terpenuhi seperti itu. Kemudian pelindungan bertingkat implementasinya itu dengan apa namanya pembagian daerah proteksi fisik ya. Nah, tadi efektivitas sistem proteksi fisik itu prinsipnya adalah total waktu untuk deteksi, menilai, penundaan, dan respon itu harus lebih kecil dari waktu tugas musuh untuk menyelesaikan misinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu implementasi sistem proteksi fisik yang ada di KNS. Nah, salah satu implementasi sistem proteksi fisik yang ada di KNS yaitu dimulai dari komitmen pimpinan ya atau komitmen dari manajemen
dalam hal ini adalah jangan membuat oleh Bapak Direktur pada 3 Januari 2022, di mana isinya itu berkomitmen, DPFK berkomitmen akan menerapkan sistem proteksi fisik dan budaya keamanan di semua fasilitas nuklir BRIN. Nah, eh, komitmen itu dibuktikan ya pada tahun 2023, eh, di apa namanya di SPF di KNS itu mengalami peningkatan dari peralatan deteksi, penunda dan lainnya. Nah, untuk peralatan deteksi salah satunya waktu tahun 2003 itu apa namanya penambahan kamera PTZ maupun fix kamera, kemudian akses kontrol untuk personil dan juga khusus untuk kemudian juga menambah contraband detection ya untuk radiation portal monitor kendaraan. Sistem penunda apa peralatan penunda yaitu razor wire-nya ya dari di pagar kuning kita pagar perimeter yang ada di KNS itu dari di pagar kuning protected area maupun ya protected area di gedung 30 dan gedung 60 itu semuanya diganti ya untuk razor wire-nya gitu. Eh, Lainnya yaitu UPS dan lampu PJU nih ditambah sehingga di area perimeter itu terang itu saat malam hari. Kemudian di tahun 2024 juga ada dalam gedung itu gedung 52, 55 dan juga 65. Kemudian rencana di tahun ini tahun 2025 itu akan menambah peralatan deteksi ya sebagai temuan juga nih temuan LHI tahun lalu. Nah, itu salah satunya itu apa deteksi di perimeter ya, vibration sensor, kemudian ada penambahan sistem kendali akses dan juga upgrade peralatan akses Dulu lainnya. belum dulu. Nah, berikut ini adalah pembagian daerah proteksi fisik di KNS, di mana untuk apa dimulai dari limited areanya ya. Limited area di luar pagar kuning, berarti sampai dengan pagar KST BJ Habibie. Nah, ini termasuk dengan limited areanya untuk di KNS. Nah, kemudian kita masuk untuk di protected area, ini adalah di dalam pagar kuning. Kemudian untuk vital area yang tadi ya apa namanya? Untuk vital area golongan 2 itu ada di RSG dan juga di PV, fasilitas Fuel Element Fabrication Installation. Nah, pembagian penerapan apa daerah proteksi fisik ini didasarkan dari pembagian golongan bahan apa namanya terkait dari bahan nuklirnya ya. Nah, ini dari Perka nomor 1 tahun 2009 gitu. Nah, untuk golongan satu sendiri sih di KNS tidak ada ya di fasilitas BRIN tidak ada karena untuk golongan satu ini masuknya ke reaktor daya kalau nggak salah. Gitu. Nah, berikut ini adalah pembagian areanya yang tadi ya untuk jadi tadi ya limited access area ini eh, jika ada kategori 3 maka cukup dengan disimpan di limited area. Kemudian jika untuk ada bahan nuklir di kategori 2 ini berada di protected area. Nah, kemudian untuk kategori 1 di inner area. Namun inner area tidak ada di fasilitas kami ya di Serpong. Nah, ini lanjutannya sekilas ini ringkasan terkait dengan apa saja sih yang membedakan gitu protected area, vital area, dan limited area, terutama di pengecekan dan kendali aksesnya ya. Nah, ini untuk tamu, tamu dan juga pegawai BRINA. Untuk tamu sendiri ya seperti biasa untuk masuk ke dalam ke dalam kawasan KST itu bisa ada pengecekan identitas, kemudian pengecekan kendaraan dan barang bawaan. Begitu pula untuk pegawai BRIN biasanya sih menunjukkan stiker BRIN ya dan juga kartu identitas. Nah, kemudian masuk ke protected area. Nah, untuk masuk ke protected area kita terlebih dahulu ada di apa namanya harus melewati pos MGS ya, main gate system.
Nah, di main gate system untuk tamu, itu dilakukan pengecekan juga apa identitas, kendaraan, dan barang bawaan. Kemudian kendali aksesnya terbatas. Nah, untuk pegawai BRIN, untuk dibagi dua ya. Mungkin ya. Untuk DPF KKNS sendiri itu kendali aksesnya tidak ada pembatasan gitu. Cuman untuk yang pegawai BRIN lainnya itu ada terbatas ya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke vital area, untuk tamu kendali aksesnya eh, itu terbatas dan harus dikawal atau didampingi oleh yang berwenang. Nah, untuk pegawai BRIN sendiri juga terbatas hanya BRIN yang DPFK KNS itu juga terbatas untuk vital area hanya yang diberikan akses saja. Nah, kemudian untuk BRIN lainnya itu terbatas harus dikawal ataupun didampingi oleh yang berwenang. Nah, ini penjelasan lebih lanjut proteksi fisik untuk yang golongan 2 di mana tadi ya bahan nuklir itu yang golongan 2 harus di daerah proteksi. Nah, penjelasannya itu daerah proteksi harus dikelilingi dengan penghalang fisik yang membatasi daerah proteksi tersebut, kemudian membatasi akses, yang tadi ya membatasi akses. Nah, ini berdasarkan perka ya. Kemudian penyimpanan harus di dalam ruangan kokoh di daerah proteksi yang terkunci, termonitor, dan dilengkapi sistem deteksi. Nah, kemudian menetapkan prosedur penyimpanan bahan nuklir di area kerja. Nah, ini tadi ya pengalihan akses personil ya. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, eh, untuk akses ke daerah proteksi ke dalam yang tanpa dikawal itu harus dibatasi ya. Jadi yang diberi akses gitu. Nah, untuk tamu dan lainnya itu harus dikawal dan juga harus menggunakan tanda pengenal. Nah, dikawal atau ditemaninya itu eh, ditunjuk oleh yang berwenang sebetulnya. Kalau dikawal oleh yang orang yang berwenang tadi seperti itu. Kemudian identitas orang yang masuk ke dalam area proteksi itu harus diverifikasi dan direkam. Nah, kemudian barang harus diperiksa, semua barang dan atau bungkusan yang keluar masuk daerah harus diperiksa dan dinilai. Juga kendaraan, akses kendaraan bermotor ke dalam daerah proteksi harus sedikit mungkin dan dibatasi. Kemudian semua kendaraan bermotor yang keluar masuk daerah proteksi harus diperiksa, dinilai, dan diparkir di tempat yang ditentukan. Nah, kemudian juga ada pengadilan kunci. Jadi kunci yang berkaitan dengan tempat penyimpanan bahan nuklir harus direkam dan tersimpan. Nah, kemudian pengambilan dan pengambilan kunci untuk memperkecil adanya perbuatan duplikat, kemudian eh, perubahan kombinasi kunci pada jangka waktu tertentu, kemudian apa yang tadi ya penggantian kunci untuk jika ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Kemudian semua kunci, kombinasinya, dan peralatan yang digunakan untuk kendali akses ke daerah proteksi atau daerah dalam atau ruangan kokoh harus diproteksi dan diawasi. Kemudian untuk penjaga, penjaga harus melakukan penjagaan selama 24 jam sehari dan berkoordinasi dengan satuan respon. Kemudian penjaga harus dilatih dan dipersenjatai secara lengkap dalam menjalankan tugas. Nah, terkait dengan apa dipersenjatai, eh, memang untuk saat ini kami masih masih belum menempatkan respon bersenjata di dekat reaktor ya atau di main gas system ya untuk masuki proteksi daerah proteksi. Nah, tindakan kita yaitu telah bekerja telah bekerja sama dengan keamanan objek vital nasional ya oleh Pak Heri gitu untuk membuat MOU untuk menempatkan penjaga Pak Covid itu berada untuk diperbantukan berada di itu ya di area KNS gitu di MGS seperti itu. Nah, berikut ini adalah penerapan dari eh, peralatan ya, tadi peralatan deteksi delay dan respon di protected area terutama di KNS gitu. Salah satunya kita menggunakan BMS, PIR, kemudian ada PTZ kamera, kemudian di main gate system di MGS kita sebelum tamu masuk ke dalam protected area harus dicek barang bawaannya menggunakan X-ray, kemudian untuk kendaraan juga harus
melewati RPM seperti itu, kemudian sistem delay-nya, eh, penerapan pagar perimeter ya, pagar perimeter ada pagar kuning, ada pagar silver seperti itu. Kemudian ada kunci, padlock, dan kombinasinya, kemudian bangunan dan juga pintu besi. Kemudian tadi prespon, ada pengamanan dari prespon awal atau kita diperbantukan oleh pengamanan CDP dan juga pengamanan objek vital nasional untuk prespon bersenjata. Nah, untuk vital area juga kita penerapan peralatan sistem proteksi fisiknya juga proteksi fisik itu sama ya, ada BMS, BIR, biometrik dan juga internal fix kamera untuk delay pintu besi, untuk respon sama pengamanan TDP dan pengamanan objek vital nasional. Kemudian Pak Nizar, waktunya 3 menit lagi ya Pak Nizar. baik baik, terima kasih. Kemudian kemudian juga proses evaluasi uh, dalam yang flowchart tadi ya, diagram alir tadi ya, ada proses evaluasi. Nah, proses evaluasi biasanya kami melakukan tadi performance testing untuk mengetahui nih apa namanya waktu yang digunakan oleh operator, kemudian komunikasi kepada prespon dan juga waktu respon eh, untuk pada saat terjadinya kedaruratan proteksi fisik, pada saat kejadian proteksi fisik seperti itu. Nah, kemudian eh, juga melakukan pet analisis. Jadi kita melakukan semacam identifikasi jalur yang rentan ya, yang paling rentan gitu menurut para ahli. Kemudian kita uji coba lagi pada saat latihan kontingensi seperti itu, uh, pet analisis dan juga skill analisis, sehingga didapatkan nanti itu waktu. Nah, waktu ini yang menjadi patokan kami untuk menetapkan apakah penerapan sistem proteksi fisik ini efektif atau tidak gitu. Dan juga kemudian untuk tabletop, untuk tabletop ini lebih kepada ini ya pelatihan seperti itu yang biasa kita gunakan, ada di simulator SPF, ada di Gedung 93 dan juga semacam simulasi tim merah atau tim biru seperti itu. Tadi ya, berikut ini adalah latihan kontingensi ya, di mana eh, tadi dari skenario, dari pet analisis, kita membuat suatu apa namanya simulasi gitu ya, tanpa diketahui oleh latihan gitu, tanpa diketahui oleh operator cache. Nah, kemudian setelah apa namanya ada kejadian kedaruratan proteksi fisik, diharapkan operator cache itu dapat mendeteksi dan juga menilai ada suatu penyusup, yang mana ini masih sebuah latihan sih. Nah, jadi bagaimana respon dari penilai semua ya, dari penilai, dari dari penjaga, dari operator cache, dari pengamannya objek vital nasional pada saat kejadian kedaruratan proteksi fisik itu. Nah, ini dilakukan berkala ya, setiap tahun, setiap 1 tahun sekali seperti itu. Nah, ini bagian kesimpulan. Sistem proteksi fisik berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menunda, menilai, dan merespon terhadap semua potensi ancaman. Kemudian desain SPF harus menerapkan pertahanan berlapis, proteksi yang seimbang, memiliki keandalan yang tinggi, perlindungan bertingkat, dan mengikuti aturan keselamatan fasilitas. Kemudian desain SPF mengacu pada dokumen kerawanan fasilitas dan dokumen ancaman dasar desain nasional. Elemen dari sistem proteksi fisik terdiri dari prosedur personil dan peralatan di mana semua berkontribusi dalam melindungi instalasi, bahan nuklir dari potensi ancaman pencurian, sabotase, dan pemindahan secara tidak sah. Kemudian SF yang efektif adalah waktu respon harus lebih kecil dari waktu musuh. Kemudian program pemeliharaan SPF itu diperlukan untuk mempertahankan beroperasinya SPF selama 24 jam atau per seminggu ya 7 hari. Kemudian ketersediaan suku cadang itu sangat penting untuk mendukung program pemeliharaan dan juga perbaikan peralatan SPF yang lebih cepat seperti itu. Dan juga evaluasi SPF dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari SPF dari semua ya, semua elemen ya, dari prosedur, personil, dan peralatan.
Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar atas presentasinya yang telah dipaparkan mengenai sistem proteksi fisik. Ini sangat baik sekali Mas Nizar, sangat menarik sekali ya untuk materi Pak Nizar ini. Bagi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, nanti ada sesi tersendiri. Namun kalau nanti takutnya lupa, silahkan bisa ditulis dulu di kolom chat. Nanti kalau memang ada sesi tersendiri untuk tanya jawabnya Bapak Ibu. Kalau memang ada kesempatan untuk berbicara langsung, nanti kita ada sesinya juga. Terima kasih Pak Nizar atas presentasinya. Lalu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita beralih ke pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Reza Alfat. Bagaimana Bapak Reza, apakah sudah monitor? Baik, Mas Reza. Siap. Oke, sudah termonitor. Untuk presentasinya sudah siap ya Pak Reza? Insya Allah sudah, Pak. Baik. Oke, silakan Bapak Reza Muhammad Reza Alfat dari kami moderator mempersilahkan waktu dan kesempatannya ke Bapak Reza Alfat. Silakan Pak Reza. Baik, izin share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, Pak Reza sudah Ya. terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Bapak Direktur DPFK atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Tim di lingkungan DPFK. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu Sivitas di lingkungan DPFK. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 5 Tahun 2024 terkait keamanan zat radioaktif, di mana peraturan Bapeten ini adalah upgrade atau eh, ini dari Peraturan Kepala Bapeten Nomor 6 Tahun 2015 terkait keamanan sumber radioaktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, saya pengamanan nuklir di DPFK KNY yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik, untuk riwayat peraturan Kepala Bapeten terkait keamanan sumber radioaktif tersendiri, sebelumnya ada di Perkab Bapeten nomor 7 2007 terkait dengan keamanan sumber radioaktif, kemudian Perkab Bapeten nomor 6 tahun 2015 terkait keamanan sumber radioaktif, kemudian Perkab Bapeten nomor 5 tahun 2024 terkait dengan keamanan zat radioaktif. Nah, kenapa dilakukan eh, upgrade dari peraturan kepala Bapeten itu sendiri? Karena mengingat dinamika dari ancaman itu tersendiri pasti dari waktu ke waktu akan selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, eh, sesuai dengan peraturan PP 45 tahun 2023 terkait dengan keselamatan radiasi pengionan dan keamanan zat radioaktif, maka dilakukan amandemen terkait perka tersebut. Baik, selanjutnya untuk muatan perba dari Bapeten tahun 2015, di mana eh, sebentar saya ini pointer dulu. Nah, di mana muatan dari perba sebelumnya yaitu terkait dengan eh, kategorisasi dari sumber radioaktif, kemudian tingkat keamanan dari sumber radioaktif itu sendiri. Nah, untuk kategori sendiri ada kategori 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian tingkat keamanan sendiri untuk tingkat keamanan selama penyimpanan yaitu tingkat keamanan A, B, dan C. Kemudian untuk tingkat keamanan dalam pengangkutan sumber radioaktif itu ada tingkat keamanan dasar, lanjutan, dan lanjutan diperketat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian eh, untuk dari persyaratan izin dan persetujuan, di mana selain memenuhi persyaratan dari keselamatan radiasi, eh,
kita juga harus memenuhi persyaratan dari keamanan sumber radioaktif, di mana persyaratannya itu meliputi upaya keamanan sumber radioaktif, di mana kita tahu ada fungsi pencegahan, fungsi deteksi, penundaan, kemudian respon. Nah, kemudian untuk dokumen KSR sendiri itu meliput terkait dengan bukti lulus pelatihan PKSR, kemudian program keamanan sumber radioaktif, dan juga laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif. Dan untuk upaya keamanan itu sendiri itu didasarkan kepada tingkat keamanan dari kategori sumber radioaktif itu sendiri. Nah, itu meliputi dengan fungsi pencegahan, deteksi, penundaan, dan respon. Kemudian dimuat dalam program atau rencana keamanan. Nah, untuk rekaman dan laporan itu sendiri, diantaranya dokumen yang kita laporkan kepada Bapeten itu pelaksanaan program KSR, kemudian pelaksanaan verifikasi KSR, kemudian dan darurat. Kemudian PKSR dan LVKSR itu disampaikan 1 tahun sekali. Nah, untuk keadaan darurat itu sendiri secara lisan atau telepon maksimal 1 jam pasca kejadian. Kemudian untuk keadaan darurat secara tertulis maksimal 3 hari pasca kejadian. Nah, berikut merupakan muatan Perba yang baru, Perba nomor 5 tahun 2024 terkait keamanan zat radioaktif. Di sini hal yang sangat berubah di sini dalam penyebutan kata sumber dan zat radioaktif ya. Nah, di mana kalau sumber itu berdasarkan dari Perba nomor 5 2024 itu menyebutkan zat radioaktif yang berbentuk padat yang terbungkus secara kuat dalam yang terkapsulasi dengan baik. Nah, di mana untuk zat radioaktif sendiri itu suatu zat yang terdiri minimal satu radionuklida. Jadi di perbayang baru ini kita menyebutnya zat radioaktif karena udah mewakili sumber baik itu padat, cair ataupun gas. Kemudian untuk kategorisasi dan tingkat keamanan sumber radioaktif, zat radioaktif itu sendiri masih sama. Untuk kategorisasinya dari kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk tingkat keamanannya, selain pengangkutan artinya dalam penggunaan dan juga penyimpanan, itu ada tingkat keamanan A, B, dan C. Kemudian untuk kegiatan pengangkutan zat radioaktif itu ada tingkat keamanan dasar, lanjutan, dan lanjutan perketat ini hampir sama. Kemudian untuk pembaruan yang ada di Perba yang baru ini, di mana sebelum kita beranjak ke dokumen program KSR itu sendiri, kita melakukan kajian terkait dengan zat radioaktif itu sendiri, di mana kajian ini meliputi analisis ancaman, kemudian analisis kerentanan fasilitas, dan juga penilaian unjuk kerja, artinya terkait prosedur, kemudian peralatan, dan personil. Di mana untuk kajian keamanan ini meliputi pendahuluan metodologi dan seterusnya. Kemudian untuk dokumen dari program KAZR sendiri itu meliputi pendahuluan, deskripsi fasilitas, dan selanjutnya. Kemudian ada juga dokumen rencana keamanan zat radioaktif. Ini terkait dengan pengangkutan ya. Jadi untuk dokumen di Perba yang baru ini ada sedikit tambahan di antaranya yaitu eh, laporan kajian keamanan zat radioaktif, kemudian dokumen program keamanan zat radioaktif, selanjutnya dokumen rencana keamanan zat radioaktif dalam pengangkutan, kemudian yang terakhir yaitu verifikasi, laporan verifikasi. Baik, selanjutnya untuk tindakan keamanan sendiri, kita bisa berdasarkan dengan tingkat keamanan ya Bapak Ibu. Jadi gimana tingkat keamanan A, B, dan C. Nah, kemudian itu upaya untuk tindakan keamanannya, di mana untuk pencegahan, kemudian deteksi, delay, dan respon ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana yang tertulis di sini berikut merupakan untuk kategori 1, di mana tingkat keamanan A dan tingkat keamanan lanjutan diperketat. Kemudian untuk verifikasi laporan dan rekaman, pemegang izin wajib artinya melakukan memastikan efektivitas dari program
keamanan zat radioaktif, kemudian melakukan evaluasi dan kemudian juga setelah melakukan evaluasi melakukan apa tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem keamanan zat radioaktif itu sendiri. Nah, untuk laporan verifikasi KZR-nya ini meliputi inventarisasi dan data zat radioaktif, data PKZR, kemudian pelaksanaan manajer radioaktif, pelaksanaan gladi, dan seterusnya. Baik, selanjutnya berikut merupakan konsep pembaruan dari Perka 5 tahun Perka 6 2015 ke Perka 5 tahun 2024, di mana yang pertama kita dapat menentukan kategorisasi dari zat radioaktif itu sendiri, kemudian kita dapat menentukan tingkat keamanan zat radioaktif itu sendiri selama penyimpanan. Nah, kemudian kita melakukan analisis kajian terkait dengan keamanan zat radioaktif, di mana eh, ancaman baik dari internal ataupun potensi ancaman eksternal. Nah, kemudian juga dilakukan uji kerentanan terhadap fasilitas keamanan zat radioaktif kita. Kemudian di mana untuk penilaian uji kerja di fasilitas itu sendiri meliputi penilaian uji kerja terkait dengan prosedur, terkait dengan peralatan keamanan, dan juga terkait dengan personil itu sendiri. Nah, kemudian dari hasil kajian ini didasarkan untuk selanjutnya kita menyusun program rencana keamanan zat radioaktif itu sendiri. Nah, kemudian dari program keamanan zat radioaktif itu sendiri itu dibagi menjadi dua, artinya dalam kegiatan pemanfaatan atau penyimpanan, intinya non pengangkutan. Nah, kemudian satunya lagi ketika terkait pengangkutan. Nah, ini untuk upaya dari tindakan keamanan zat radioaktif itu sendiri meliputi fungsi pencegahan, deteksi, delay, dan respon. Nah, kemudian dari untuk laporan verifikasi keamanan zat radioaktif itu sendiri berikut meliputi inventarisasi dan alokasi zat radioaktif, kemudian data PKZR, pelaksanaan tugas PKZR, pelaksanaan gladi, keandalan peralatan KZR, kemudian penilaian deteksi, penilaian pemeliharaan alat, insiden pemeliharaan. Nah, berikut merupakan pembaruan dari Perka Bapeten terkait keamanan zat radioaktif. Selanjutnya untuk kajian keamanan zat radioaktif sendiri, yang pertama dari analisis tingkat ancaman itu sendiri. Nah, penilai penentuan potensi ancamannya itu sendiri bisa dari ancaman internal ataupun ancaman eksternal, di mana eh, kita dapat identifikasi dan mendapatkan informasi dari ancaman yang existing, kemudian potensi. Nah, ini semua itu kita dapat mengkaji dari dokumen yang diterbitkan dari Bapeten dan juga lembaga atau badan terkait ya, di mana ADD dari nasional dapat kita turunkan, kita kaji sedemikian rupa, kita menyesuaikan dengan wilayah kita sendiri, kemudian kita mendapatkan data terkait dengan tingkat ancaman keamanan di wilayah kita sendiri. Nah, kemudian untuk analisis kerentanan fasilitas itu sendiri, kita dapat menilai apakah tindakan keamanan yang sudah kita desain itu efektif atau kurang efektif atau gimana, kemudian secara administratifnya bagaimana, kemudian sistem komunikasinya apakah sudah memadai atau tidak, kemudian budaya keamanannya di fasilitas itu apakah eh, tergolong tinggi, sedang, atau bahkan mungkin rendah, kemudian ketidaksesuaian tindakan keselamatan dan keamanan. Nah, ini dapat kita kaji dalam analisis kerentanan fasilitas. Kemudian untuk penilaian uji kerja fasilitas, yang pertama dari personel itu sendiri, dari PKZR dan juga personel keamanan yang terkait dengan pemanfaatan zat radioaktif, di mana kita dapat menilai dari latar belakang personel, keterpercayaan, kualifikasi, dan kompetensi, kemudian penerapan kendali akses, dan juga tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian dari prosedur juga kita melakukan asesmen, di mana prosedur yang ada itu apakah sudah
eh, sudah tersedia, sudah ada dan sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam rangka upaya keamanan zat radioaktif atau belum. Nah, kemudian bagaimana prosedur itu? Apakah sudah penerapannya apakah sudah efektif atau belum? Jika belum, maka bisa kita eh, lakukan koreksi atau tambahan gitu. Kemudian untuk selanjutnya penilaian unjuk kerja dari peralatan keamanan zat radioaktif, di mana apakah peralatan zat radioaktif itu sendiri sudah tersedia, sudah mencukupi atau belum. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya dari kita melakukan asesmen terhadap keandalan peralatan, apakah peralatan itu masih masih bagus atau tidak. Kemudian rekaman perawatan dan juga perbaikan dari peralatan keamanan zat radioaktif. Nah, berikut ini eh, dari analisis ketiga ini nantinya kita masukkan dalam satu laporan, yaitu laporan kajian keamanan zat radioaktif. Kemudian selanjutnya mungkin ini sedikit mereview kembali, mungkin Bapak Ibu sudah pada eh, familiar semua terkait dengan kategorisasi sumber, di mana untuk penentuan kategorisasi sumber radioaktif itu sendiri dapat kita lakukan melalui dua cara. Yang pertama dengan cara kita melihat apa sebagai apa pemanfaatan dari zat radioaktif itu sendiri, apakah itu kategori satu, 2, 3, 4, atau 5. Nah, berikut merupakan contoh dari pemanfaatan zat radioaktif di bidang teleterapi, kemudian untuk produksi radioisotop, pengolahan limbah radioaktif, itu merupakan kategori satu. Nah, untuk selanjutnya, untuk radiografi industri terkait brachytherapy, nah itu merupakan sumber radioaktif kategori 2. Kemudian untuk gauging aktivitas tinggi dan juga peralatan well logging itu kategori 3. Nah, untuk kategori 4 ini di mana untuk gauging aktivitas rendah, kemudian untuk 5 ini untuk sumber untuk pendidikan di mana untuk kalibrasi mungkin ya. Nah, untuk di sini untuk XRF device. Nah, kemudian selanjutnya selain dari penentuan kategori sumber zat radioaktif melalui pemanfaatannya, yang cara yang kedua yaitu dengan perhitungan rasio A per D, di mana berikut misalkan A per D lebih dari 1000 merupakan kategori satu, lebih dari 10 dan kurang dari 1000 merupakan kategori 2 dan seterusnya. Nah, di mana semakin tinggi tingkat kategorinya artinya eh, sumber tersebut, sumber tersebut resikonya semakin tinggi dan sangat berbahaya gitu. Selanjutnya untuk aktivitas dan di value, di mana aktivitas A merupakan aktivitas dari zat radioaktif tersebut, mana bisanya dalam satuan Curie atau becquerel. Nah, kemudian untuk nilai D itu sendiri adalah nilai aktivitas minimum suatu zat radioaktif yang jika tidak terkendali sama sekali dapat menimbulkan paparan radiasi yang mematikan atau menimbulkan efek deterministik. Dan di mana ini bisa kita lihat di eh, Safety Guidance IAEA RSG 1.9. Berikut merupakan contoh beberapa radionuklida berikut beserta di value-nya. Selanjutnya contoh dalam kategorisasi berikut dari aktivitasnya 100 Curie, kemudian kita konversi ke terabecquerel di mana 1 Curie sama dengan 37 GBq, kemudian di value-nya tadi iradium sendiri itu 0,08 terabecquerel. Kemudian didapatkan rasio A per D 46,25. Sebenarnya kita bisa tahu dari pemanfaatan eh, zat radioaktif sendiri sebagai uji tak rusak radiografi berikut termasuk kategori 2. Nah, selanjutnya untuk kategori sasi sumber radioaktif dan untuk tingkat keamanan, di mana untuk kategori satu itu merupakan tingkat keamanan A, kemudian kategori 2 tingkat keamanan B, kemudian kategori 3. Nah, untuk kategori 4 dan 5 ini hanya perlu memenuhi persyaratan keselamatan. Selanjutnya
Keamanan zat radioaktif dalam fungsi pencegahan itu sendiri di Perka disebutkan kita dapat manage dari 5 item tersebut, di mana yang pertama dari organisasi KSR, kemudian organisasi KJR, kemudian pemeriksaan latar belakang, kemudian pelatihan, keamanan informasi, dan kendali akses. Selanjutnya, nah untuk organisasi KZR itu sendiri sesuai dari Perka 6/2015 yang sebelumnya untuk organisasi KSR itu minimal terdiri dari pemegang izin dan petugas PKZR. Akan tetapi di Perka nomor 5 tahun 2024 yang baru terkait keamanan zat radioaktif disebutkan bahwa minimal organisasi KZR minimal terdiri dari pemegang izin, kemudian petugas PKZR, kemudian personil keamanan atau personel lain yang terlibat dalam pemanfaatan. Artinya untuk teman-teman operator juga masuk dalam organisasi KZR. Untuk tugas dan tanggung jawab mungkin nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu di perka yang baru. Yang selanjutnya untuk pemeriksaan latar belakang, di mana tujuan dari pemeriksaan latar belakang ini agar dari teman-teman PKZR itu sendiri dapat melakukan penilaian kejujuran, terus dapat mendapatkan data dan juga informasi dari personil tersebut untuk dalam penetapan atau pemberian kewenangan akses ke zat radioaktif, artinya untuk kendali akses seperti itu. Nah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang berpotensi ancaman, di mana perilaku tersebut nantinya bisa kita ketahui apakah ada potensi ancaman dari pegawai tersebut atau tidak. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan terhadap PKZR, kemudian personel keamanan, personel sesuai kegiatan, dan juga orang yang memiliki akses ke sumber radioaktif, artinya seperti cleaning service, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian di mana untuk pemeriksaan latar belakang ini dapat berupa pemeriksaan dokumen, artinya dari KTP, kemudian dari riwayat pekerjaan, kemudian dari SKCK dan lain sebagainya. Kemudian eh, pemeriksaan latar belakang dengan cara wawancara. Artinya kita dapat langsung mewawancarai kepada personil yang berkaitan. Kemudian pemeriksaan berkala ini dapat dilakukan dalam 1 tahun sekali begitu atau sebelum petugas itu mulai bekerja di eh, kawasan sumber radioaktif. Mas Reza Kemudian waktu selanjutnya, 10 menit lagi ya. baik Mas Riza, selanjutnya dari pelatihan personel sendiri di perka sebelumnya itu menyebutkan hanya eh, pelatihan personil paling tidak meliputi pengenalan budaya keamanan sumber radioaktif, kemudian tugas setiap personil dalam keamanan zat radioaktif, kemudian fungsi dan pengoperasian peralatan keamanan, kemudian penanggulangan keadaan darurat keamanan zat radioaktif. Nah, di mana perbedaannya di perka yang baru ini lebih di lebih dijelaskan lagi di mana untuk pelatihan personel ini ada dengan cara pelatihan secara teoritis dan juga pelatihan secara praktik lapangan, di mana praktik lapangan itu berisi terkait dengan prosedur penanggulangan kejadian keamanan. Nantinya apakah dapat diterapkan dengan baik dan efektif, kemudian terkait dengan peranan masing-masing dari personil agar nantinya dapat bekerja sesuai dengan peranan masing-masing. Kemudian semua peralatan penanggulangan, gimana cara eh, pengoperasiannya. Kemudian untuk praktik lapangan selanjutnya yaitu terkait dengan koordinasi. Artinya ketika terjadi keadaan kejadian keamanan, personel ini dapat berkoordinasi dengan baik, artinya terkait dengan pelaporan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sistem keamanan informasi itu sendiri terkait dengan confidential information di sini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan informasi itu sendiri, kemudian menjamin keutuhan informasi dan juga menjamin ketersediaan informasi. Dan nantinya eh, pemegang izin ini yang eh,
yang punya wewenang untuk memastikan semuanya aman gitu. Nah, kemudian untuk isi dari keamanan informasi sendiri meliputi inventory dan juga lokasi zat radioaktif, kemudian hasil kajian dari keamanan zat radioaktif, kemudian program dari PKZR, kemudian rencana pelaksanaan PKZR, pemberian hak akses, kemudian desain dari sistem keamanan, posisi dan data peralatan keamanan, kemudian kombinasi kunci, kemudian pengaturan PKZR dan personel keamanan terkait penjagaan dan lain sebagainya, kemudian informasi keterpercayaan personil dan juga informasi lainnya yang terkait dengan zat radioaktif. Nah, berikut merupakan item yang perlu dijaga terkait dengan keamanan informasinya. Nah, kemudian selanjutnya dari kendali akses itu sendiri, dari PI wajib menerapkan kendali akses di mana kendali akses ini meliputi pemberlakuan prosedur, kemudian pemberian tanda pengenal, dan juga rekaman keluar masuk fasilitas, kemudian pemberlakuan prosedur pengawalan. Oh iya Reza ya. Nah, dalam KCTR fungsi deteksi sendiri, kita tahu dari peralatan deteksi itu Izar. sendiri, dari alarm dan sirine, kemudian motion detector, PIL, BMS, CCTV, dan lain sebagainya. Banyak peralatan untuk Ya. deteksi. Kemudian dilakukan pemantauan secara terus-menerus, artinya ada petugas yang berjaga di ruang Central Alarm Station, kemudian ada teman-teman penjaga yang melakukan patroli di sekitar fasilitas zat radioaktif. Nah, kemudian dalam fungsi delay sendiri, di mana untuk fasilitas tetap itu eh, terbuat menggunakan material pintu dan dinding yang kuat dan tidak mudah dirusak, kemudian dilengkapi dengan kunci dan gembok, kemudian didesain tanpa jendela. Nah, kemudian untuk fungsi delay selanjutnya, ketika fasilitas tersebut disimpan dalam keadaan terbuka atau di site misalkan, nah itu bisa memenuhi persyaratan yang untuk fasilitas tetap, ditambah juga dengan dilengkapi dengan pagar dan juga prosedur pengamanan di lokasi. Karena tidak selamanya sumber radioaktif, zat radioaktif itu sendiri berada dalam fasilitas yang tetap. Sesekali kadang digunakan di set misalkan di pengeboran minyak ataupun di set untuk uji tak rusak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk fungsi penunda selanjutnya dari kendali kunci kita dapat eh, menempatkan kunci pada tempat yang aman, kemudian selalu menjaga rekaman peminjaman kunci, artinya keluar masuk yang pinjam termonitor di buku peminjaman kunci. Nah, kemudian memeriksa kunci secara berkala, menetapkan dua personil yang berbeda, artinya eh, di sini prosedur to man rule yang berlaku ya artinya dari teman-teman keamanan dan juga satu orang personal dari eh, bidang keselamatan misalnya seperti itu. Jadi ketika memasuki fasilitas zat radioaktif selalu berlaku pengawalan to man rule. Nah, kemudian mengubah kombinasi pin dan sandi secara berkala. Nah, kemudian untuk peralatan penunda sendiri, di mana untuk eh, tingkat keamanan A ya, nah itu terdiri dari satu kunci elektronik dan juga dua kunci manual. Kemudian untuk fungsi respon sendiri, penggunaan alat respon sendiri berfungsi untuk memudahkan tim satuan berespon dalam eh, melaksanakan fungsi responnya, di mana eh, tugas menjaga ini dibekali dengan bendungan, kemudian borgol, kemudian HT, dan telepon tetap atau telepon seluler, kemudian pesan besar. Nah, kemudian eh, di fungsi respon itu sendiri, kita juga punya prosedur penanggulangan kejadian darurat. Nah, di mana ketika terjadi keadaan keamanan ini, eh, bagaimana prosedurnya itu bisa berlangsung dengan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Nah, kemudian fungsi respon dalam selanjutnya yaitu untuk koordinasi, di mana artinya ketika terjadi kejadian keamanan, kemudian tim respon datang untuk merespon. Nah, ketika sudah respon ini nantinya kan untuk koordinasi dan lain sebagainya itu pasti akan berlanjut. Nah, misalkan dari kejadian keamanan itu nantinya berpotensi terhadap kejadian keamanan dan juga terkait dengan
radiasi. Nah, itu untuk koordinasinya bisa berikut ke Bapeten dan juga ke, ke pimpinan BRIN dan juga ke Bapeten. Nah, kemudian tindakan pasca keadaan darurat ini meliputi penyampaian laporan tertulis mengenai pelaksanaan penanggulangan kejadian keamanan zat radioaktif kepada kepala badan. Nah, ini kepala badan. Nah, ini maksimal disampaikan dalam kurun waktu 30 hari. Nah, laporan tertulis ini berisikan terkait dengan pelaksanaan penanggulangan kejadian keamanan zat radioaktif meliputi keterlibatan personil dan juga peralatan yang digunakan. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan dan hasil dari tindakan pengamanan zat radioaktif. Nah, selanjutnya dampak dari kejadian keamanan zat radioaktif. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada yang kurang paham atau kurang penjelasannya bisa ditanyakan melalui kolom chat atau melalui Mas Riza. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas pemaparan mengenai Perka Bapeten nomor 5 tahun 2024. Eh, Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik itu untuk pemateri kita yang pertama maupun untuk pemateri kita yang kedua. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Adakah Bapak Ibu? Baik, saya mungkin akan bacakan dulu ya. Mungkin masih masih nulis dulu nih Pak Reza, Pak Nizar nih. Nih, saya bacakan terlebih dahulu mengenai yang ada di kolom chat dari Bapak Fatmuanis untuk Pak Reza. Mungkin saya akan bacakan dulu ya Pak Reza. Bagaimana perbandingan penerapan Perka 5 dengan Perka 6? Maksudnya tahun 2015 ya. Apakah semua dokumen dan penerapannya di KNS kalian ya? KNS sudah terpenuhi? Silakan Pak Nizar atau Pak Reza bisa menjawabnya. Ini terkait perka yang baru dengan perka yang sebelumnya. Baik, Mas Riza, izin menjawab dari pertanyaan Pak Anies terkait dengan bagaimana perbandingan Perka 5 dan Perka 6, apakah semua dokumen dan penerapannya di KNS sudah terpenuhi? Tentunya belum, Pak Anies. Jadi eh, perbedaannya dari segi dokumen ini Pak Anies ya, untuk di Perka 6 2015 itu sendiri, untuk dokumen yang kita laporkan, satu yaitu dokumen pelaksanaan program KSR. Kemudian yang kedua, dokumen program KSR. Nah, yang ketiga yaitu laporan verifikasi KSR. Nah, akan tetapi di Perka 5 yang baru ini, Perka 5 2024 ini, dokumen untuk persyaratan dari Bapeten itu sendiri ada kurang lebih ada empat Pak Anies. Yang pertama yaitu dari kajian keamanan, laporan kajian keamanan zat radioaktif. Nah, ini yang konsep pembaruannya itu jadi belum belum dibuat. Kemudian yang selanjutnya dokumen rencana program PKZR yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ini dokumen rencana program keamanan zat radioaktif dalam pengangkutan. Artinya eh, ketika nanti pengangkutan itu untuk dokumen dari persyaratan pengangkutannya ini sudah ada begitu Pak. Jadi belum belum dibuat selama ini. Nah, kemudian eh, yang ketiga untuk dari dokumen itu sendiri yaitu laporan verifikasi keamanan zat radioaktif. Nah, jadi untuk penerapannya untuk saat ini baik di Serpong terus di Jogja, di Bandung kemungkinan belum mengikuti perka yang baru seperti itu Pak Anies. Mungkin tambahan Pak Heri mungkin sebagai PKZR yang di Serpong begitu Pak Anies. Makasih Mas Rizky. Oke, Pak Reza, terima kasih. Lalu ada
Kalau Pak Anies, apakah Pak Anies hadir lebih enak kalau misalkan langsung dua arah gini Pak Anies? Karena ini ada pertanyaan dari Pak Anies lagi untuk Mas Oke, terima Reza. kasih. Jadi Oh iya, kalau dari filosofinya sebetulnya kajian keamanan itu kan dilakukan sebelum pembuatan programnya, mestinya. Nah, kalau programnya sudah ada, ya mestinya kajian keamanannya itu nggak perlu kalau menurut saya. Tetapi kan Bapeten nggak seperti itu ya. Walaupun kita sudah punya program, tetapi kajian awal itu tetap diminta. Sebetulnya kajian awalnya kan untuk yang baru akan mendevelop sistem proteksi fisik. Harusnya seperti itu. Ini kelihatannya saya nggak tahu mungkin yang diskusi waktu itu Pak Teguh atau siapa. Kemudian yang kedua yang selalu kelihatannya saya nggak tahu pengamanan punya atau enggak itu mengenai inventarisasi sumber. Sekarang apalagi di PK Pak Direktur itu ada nihil nihil insiden keamanan. Nah, syaratnya itu berangkatnya dari inventarisasi sumber. Sumbernya benar ada enggak di keamanan, apakah keamanan tahu sumbernya ada di mana saja gitu ya. Kelihatannya kalau yang selama ini kalau ditanya mesti adanya di PPR atau di di keselamatan gitu ya, manajer keselamatan. Saya nggak tahu apakah dengan Perka 6 ini nanti akan ada inventarisasi sumber yang merupakan tadi tugas salah satunya dari program keamanan. Kemudian yang terakhir bagaimana pemeriksaan latar belakang tadi berdasarkan SOP di DPFK. Saya pikir itu pertanyaannya. Baik, oh, izin oke. menjawab, menanggapi Mas Riza. Ya silakan. Benar sekali Pak Anies, yang pertama terkait dengan filosofi dari dokumen itu sendiri, artinya ada keterkaitan dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Nah, untuk sebelumnya itu karena di perka yang lama itu tidak menyebutkan ada keamanan, kajian keamanan, jadinya di dokumen sebelumnya sesuai dengan perka yang sebelumnya itu langsung ke program keamanan. Nah, di perka yang baru ini, karena saling keterkaitan itu yang Pak Ans ya, jadinya eh, untuk nantinya itu wajib kita membuat, artinya mengkaji ulang terkait dengan keamanan zat radioaktif itu sendiri, sesuai dengan tadi yang saya rangkum itu terkait dengan analisis keamanan, tingkat analisis, kemudian analisis kerentanan, kemudian penilaian unjuk kerja dari fasilitas itu sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, tadi terkait dengan inventarisasi sumber radioaktif itu sendiri. Nah, sesuai dengan peraturan di Peraturan Kepala Bapeten Nomor 5 Tahun 2024, di situ menyebutkan bahwasanya eh, PKZR itu mempunyai tugas mengawasi dan juga memantau dan mengawasi terkait dengan inventarisasi zat radioaktif secara berkala. Artinya, inventarisasi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh PKZR begitu Pak Anies. Jadi perlunya eh, kerjasama terkait dengan inventarisasi itu dengan bidang keselamatan, karena kalau tidak salah, mungkin kalau nanti bisa ditanggapi di tugas dan tanggung jawab dari petugas proteksi radiasi, di mana di situ adalah melakukan inventarisasi sumber radioaktif. Nah, artinya di sini berdasarkan dengan Perkabupaten itu sendiri dapat dilakukan inventarisasi itu dari teman-teman PKZR dan juga bersama dengan keselamatan. Mungkin seperti itu Pak Anies jawabannya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan latar belakang menurut SOP DPFK ini, bagaimana pemeriksaan latar menurut SOP DPFK harus dilakukan? Mungkin saya belum bisa menjawab Pak Anies untuk eh, bagaimana pemeriksaan latar belakang ini. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman keamanan. Baik, saya coba menjawab terkait dengan pemeriksaan latar belakang ya.
Yang saya ketahui SOP DPFK terutama pengamanan nuklir untuk latar belakang itu ada di ini ya kalau nggak tidak salah ada di apa SOP HRP gitu ya, prosedur HRP gitu. Nah, di situ eh, prosedur HRP yang dalam SOP itu eh, sebagai contoh yang udah pernah dilakukan kan pada saat melakukan HRP untuk ini ya, untuk apa outsourcing TDP ya pada saat sebelumnya melakukan penugasan di dalam kawasan Pagar Kuning gitu. Yang mana kalau secara garis besar sih apa namanya prosedurnya itu pertama kan membentuk tim HRP dulu, kemudian apa melakukan persiapan HRP, kemudian melakukan sosialisasi bagi peserta HRP, kemudian sebelum melakukan wawancara ada persetujuan dulu nih antara peserta dan apa tim dari yang melakukan HRP, kemudian melakukan tes kesehatan, apa tes narkoba, BI checking seperti itu, dan terakhir melakukan proses penilaian dan validasi. Nah, untuk misalkan terkait dengan misalkan tadi ya, kalau yang Mas Reza kan mungkin ada yang pengangkutan sumber radioaktif, misalkan pihak ketiga seperti itu, bagaimana pemeriksaan latar belakang. Nah, itu mungkin saya eh, belum apa ya, belum ada pengalaman di situ. Mungkin ada dari di sini ada dari apa tim yang sering melakukan pengawalan gitu. Mungkin Pak Ade apa Pak Supono atau yang senior-senior bisa menambahkan seperti itu bagaimana proses latar apa pemeriksaan latar belakang untuk yang kasus pengangkutan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nizar, Pak Reza. Pak Fatmonis, mohon izin apakah sudah clear untuk pertanyaan-pertanyaannya atau mau ada yang ditanggapi lagi? Cukup sih, cuma kalau saya menginginkan HRP atau pemeriksaan latar belakang itu jangan dijadikan satu tadi proyek kegiatan sendiri, tapi mau saya diintegrasikan dengan pemberian akses. Ini kan apa ya mobilitasnya tinggi sekali ya, terutama mengenai pengamanan gitu ya. Ataupun nanti orang-orang yang memiliki akses dalam waktu jangka waktu lebih dari 1 bulan itu yang mengakses ke daerah nuklir. Kalau bisa diintegrasikan di dalam pemberian akses itu akan menurut saya akan lebih efektif dan tanpa melewati pemeriksaan latar belakang atau HRP maka tidak bisa diperoleh akses. Itu akan lebih, menurut saya lebih powerful dibanding sekarang seperti penyelenggaraannya terpisah dari persyaratan tertentu. Kalau dengan pemberian akses, maka ya itu jadi ketentuan. Begitu juga pada saat orang sudah keluar, maka aksesnya dihentikan, begitu ya. Itu juga ada dasar hukumnya, kemudian dilakukan evaluasi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin tambahan Pak Riza, Silakan Pak Ade bisa untuk tambahannya. baik terkait ini SOP latar belakang ya, yaitu kita menggunakan SOP HRP. Nah, selama ini yang pertama yang sudah di kita HRP yaitu dari cleaning service ya. Ini salah satu apa yang harus kita eh, pemeriksaan latar belakang salah satu contohnya seperti itu. Jadi semua cleaning service yang ada di Pagar Kuning semua udah mendapatkan HRP. Gitu. Yang kedua, kami sudah bukan sudah rencananya sudah tinggal melakukan penerapan saja terkait SOP pengaktifan kartu BRIN apa pengaktifan akses masuk ke Pagar Kuning. Nah, itu kalau dia misalkan orang luar yang menjadi pegawai DPFK otomatis dia akan minta akses untuk di MGS-nya. Nah, ketika dia mengajukan pengaktifkan kartunya untuk bisa masuk ke Pagar Kuning, maka dia harus mengisi persyaratan seperti tadi, yaitu Google Form, tapi daftar pertanyaan sesuai dengan yang eh, kita validasi Pak Anies yang pernah kita validasi. Cuma ini dimasukkan di Google Form.
Nah, gitu. Jadi tidak langsung piece to piece ya, tapi langsung di Google Form. Nah, itu salah satu untuk menyaring atau menyeleksi atau bisa menilai keandalan dari seseorang menjadi pegawai DPFK itu diinstalasi seperti itu. Itu Pak Anies ya yang kita tinggal penerapan saja. Ini udah semua udah siap. Cuma kan belum ada yang minta akses untuk untuk pengaktifannya. Demikian Pak Anies. Terima kasih. Pak Ade, terutama pengamanan baru tuh, seperti Beni yang dari Pusdiklat gitu ya. Itu contohnya ya, menurut saya harus sudah ada, apalagi ini terutama yang baru-baru, kemudian Aduh. Termasuk ya, Madia. ya termasuk ya itu dicoba aja gitu ya, sebelum Aduh. Oke. akses O- tertentu. Oke, siap, siap. Terima Ya, kasih. ya. Terima kasih sarannya. Baik, terima kasih atas para penanya dan juga para penanggap. Izin satu lagi saya membacakan satu pertanyaan dari Pak Bayu Purnomo untuk Pak Reza. Pak Reza, untuk PKZR boleh dilaksanakan sendiri atau harus dengan lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Bapeten? Silakan Pak Reza. Izin menanggapi Pak Reza. Baik Pak, untuk pelatihan PKZR ini sesuai dengan Perka Bapeten nomor 5 tahun 2024, di situ disebutkan bahwa pelatihan PKZR dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan. Artinya lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Bapeten. Nah, kemudian untuk uji kompetensi itu dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan juga untuk sertifikasi eh, petugas keamanan zat radioaktif itu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Artinya untuk pelatihan PKZR saja, tidak untuk sertifikasinya. Begitu Pak Bayu. Oke, sudah terjawab ya Pak Bayu. Jadi untuk pelatihan sendiri ditunjuk lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Bapeten. Lalu untuk sertifikasinya langsung di-handle oleh Badan Pengawas gitu ya Pak Reza ya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Karena waktunya kebetulan masih ada 10 menit. Silakan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat juga silakan Bapak Ibu. Saya rasa ini hawanya udah hawa-hawa mudik sepertinya ya. Mungkin kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan Nuvation pada siang hari ini. Terima kasih untuk para pemateri, Pak Nizar Kamil Perwira, kepada Bapak Muhammad Reza Alfat, juga para penanya, Bapak Ibu sekalian, dan penanggap juga. Mungkin dari saya sebagai moderator banyak salahnya, banyak kekurangannya dalam memandu acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saat ini saya akan kembalikan lagi kesempatannya kepada MC kita yaitu Ibu Rena. Silakan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riza yang telah memoderatori acara siang hari ini, dan juga terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah berbagi sosialisasinya, serta Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan semoga dilakukannya sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk organisasi BRIN ke depannya. Baik, selanjutnya akan Putar dulu ya, dilanjutkan putar. dengan foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan video di Zoom-nya terlebih dahulu. Izinkan saya melakukan screenshot. Belum. Oke, untuk Bapak Ibu belum galeri. Ya, oke. Untuk halaman pertama, Nah, ya pulang. Nonton bola lagi, ntar malam. Kalah lagi enggak? Kalah lagi enggak? Kalah lagi pecat dah. Patrick, baik Bapak Ibu, SpongeBob, Patrick cukup SpongeBob. atau ada yang mau mengaktifkan kamera lagi?
Nyalain kameranya. Ikut gak? Gak ikutan dia sendiri malah gak ikut. Ya, sinyal. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan antusias mengikuti kegiatan Move Fashion pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian acara pada hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Semoga lancar puasanya. Dan yang akan mudik, selamat mudik. Semoga aman dan selamat. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.